Memasuki era kemajuan teknologi yang saat ini berkembang pesat, Bupati Banyuasin Haji Asqolani mengajak para petani tradisional berani menerapkan konsep pemanfaatan teknologi khususnya di bidang pertanian. Keseriusannya dalam mengembangkan potensi kemajuan di bidang pertanian ini terlihat dari areal persawahan miliknya yang sudah lama menggunakan teknologi modern, mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pemupukan, dan penyemprotan dengan menggunakan drone sebagai media dalam pemberian pupuk bibit padi. Sekaligus sebagai percontohan areal persawahan yang sudah menggunakan pupuk organik padat dan cair di lahan sawah seluas kurang lebih 135 hektar. Dari lahan percontohan ini nantinya dapat diterapkan oleh seluruh petani yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin, sehingga para petani kembali menggunakan pupuk organik. Kita di lokasi persawahan Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suaktape. Saya didampingi para penyuluh, kepala dinas, camat, dan warga di sekitar. Hari ini kita ingin melaksanakan uji coba menggunakan teknologi drone di lahan pertanian seluas 135 hektar ini. Dan ini saya perkenalkan Patri sebagai insinyur ahli teknologi penerbangan. Kita datangkan jauh dari seberang sana, Yogyakarta, tapi aslinya Kalimantan. Dan sini dan satunya lagi Ardan. Ini juga dari Jogja dan memang asli Jogja dan kumisnya belum dicoba. Sekarang kita coba untuk memulai cek and recheck sekaligus pemasangan baterai untuk persiapan penerbangan. Silakan, Ardan. Ini belum ya? Saya minta kepada penyuluh untuk siapkan pupuk organik yang akan kita lakukan pemupukan pada hari ini. Jadi pemirsa sekalian, kita hari ini akan menerbangkan drone dalam uji coba pemupukan menggunakan teknologi dengan penyebaran pakai drone. Dan waktunya 15 menit itu bisa selesai 2 hektar. 15 menit 2 hektar. Kalau dibandingkan dengan tenaga manusia, 2 hektar ini dengan tenaga kerja 10 orang diselesaikan selama 2 hari. Jadi tenaganya bisa menghemat 2/30 tenaga manusia. Dan inilah salah satu kecanggihan teknologi, bisa mengurangi tenaga kerja dan mempercepat pekerjaan, artinya lebih efektif dan lebih efisien dengan menggunakan teknologi drone. Dan inilah tentunya nanti akan kita gunakan untuk para petani kita di Kabupaten Banyuasin. Dan hari ini juga kami perkenalkan bahwa lahan padi yang sudah ditanam ini kita tidak menggunakan pupuk kimia sedikit pun. Jadi kita full menggunakan pupuk organik. Dan pupuk organik ada beberapa merek yang kita gunakan, ada 3 kalau tidak di lahan ini. Dan tadi sudah kita lihat hasilnya luar biasa dan bisa melebihi dari penggunaan pupuk kimia. Dan mari kita saksikan. Nah, ini mulai kita persiapan untuk penerbangan. Bagaimana? Sudah oke? Pegang topi. Nah, silakan untuk persiapan pupuk organiknya. Jadi 1 kali terbang dia bisa mengangkat 10 kilo pupuk organik dengan kapasitas kemampuan untuk 2 hektar. Dan nanti kita program dengan sekali penerbangan, dan kita bisa istirahat di pondok sambil makan, sambil minum-minum, sambil ngobrol. Drone-nya bekerja sendiri. Kita saksikan sebentar lagi, silakan.
Satu. Ready. Dia istirahat di pondok sambil makan, sambil minum, sambil merokok kalau dia merokok. Tapi yang jelas selama 15 menit drone bekerja sendiri, operatornya di pondok. Jadi tidak perlu petani kita berlumpur lagi, berpanas-panas lagi, cukup bekerja dari pondok ini, dari pondok sawah ini. Dan inilah salah satu bukti kita sampaikan ke pemirsa, kepada masyarakat, terutama masyarakat tani, bahwa konsep pertanian modern menggunakan full mekanik, full teknik dan modernisasi yang kita maksud dengan IT ini, penerbangan pakai drone, sehingga lebih mempermudah dan lebih mempercepat pekerjaan. Intinya lebih efektif dan lebih efisien, dan pekerjaannya insya Allah hasilnya maksimal. Selain itu, suami dari Dr. Sri Fitriyanti ini juga mengajak kepada para anak muda agar tidak malu untuk menjadi petani dan mengembangkan sektor pertanian di desa masing-masing dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama menimba ilmu di dunia pendidikan. Askolani mengatakan ke depan Pemda akan membuat kebijakan untuk meningkatkan produksi di Banyuasin dan akan dikelola daerah sehingga menambah penghasilan masyarakat. Ya, jadi kita Kabupaten Banyuasin sesungguhnya memang punya wilayah yang luas lahan sawahnya terbesar di Sumatera Selatan. Oleh sebab itu kita punya cita-cita untuk menjadikan Banyuasin ini lumbung padi nomor 1 secara nasional, yang alhamdulillah pada saat ini baru nomor 4 nasional. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sebuah kebijakan dari pemerintah daerah, termasuk juga kebijakan dari pemerintah provinsi dan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian. Kita ingin menjadikan Kabupaten Banyuasin yang luas wilayah lahan sawahnya lebih kurang 200.000 hektar. Tentunya ini potensi yang luar biasa untuk kita jadikan pilot project sebagai daerah kabupaten penghasil gabah, penghasil padi terbesar di Indonesia. Dan ini bukan sebuah mimpi, tapi insya Allah akan menjadi sebuah kenyataan dengan beberapa faktor pendukung. Yang pertama memang lahan pertanian di Kabupaten Banyuasin yang sangat subur, dan sekarang kita harus menambah untuk infrastruktur yang pertama. Yang kedua, kita jadikan petani di Kabupaten Banyuasin menjadi petani yang modern, yang pada saat ini kita harus berani untuk menggunakan teknologi. Nah, oleh sebab itu salah satu langkah yang akan kita ambil pada saat ini yaitu untuk menjadikan petani-petani kita kaum milenial untuk dia mau turun ke lahan sawah untuk bertani. Nah, oleh sebab itu dengan konsep, dengan penawaran teknologi, tentunya ini yang akan menjanjikan, yang akan meyakinkan para kaum milenial untuk turun ke sawah. Nah, pada saat ini kita punya lahan sawah yang saat ini akan kita jadikan pilot project di Kabupaten Banyuasin, bahkan di Indonesia. Dari mulai pengolahan lahan, kita sudah menggunakan teknologi dengan tenaga milenial. Yang kedua, di dalam melaksanakan penanaman padi kita sudah menggunakan teknologi yang dinamakan sekarang ini namanya drone, yang pesawat tanpa awak. Dan ini sudah kita praktekkan dan kita laksanakan di Kabupaten Banyuasin ini. Nah, untuk lahan sawah ini ada 135 hektar yang lokasi pada saat ini kita berada di sini untuk kita jadikan pilot project menjadi percontohan menggunakan teknologi dan keilmuan yang modern. Dan untuk mencapai semua itu kita sudah melaksanakan kerjasama, salah satunya dengan IPB, University Pertanian Bogor, yang saat ini kita sudah kerjasama, ini tahun kedua. Dan inilah salah satu strategi kita untuk mentransfer ilmu dari IPB sebagai kampus pertanian yang terbaik di Indonesia untuk mendesain kaitan dengan pertanian yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan alhamdulillah
pada saat ini juga kita sudah merubah pola, karena pada saat ini petani kita sangat sulit untuk mendapatkan pupuk kimia. Makanya kita punya konsep untuk membuat kebijakan agar petani kita kembali ke alam menggunakan pupuk kompos, pupuk organik. Dan ini lahan sedang kita lakukan percobaan pada tahun ini. Ada 3 macam pupuk organik yang sedang kita terapkan di lokasi lahan sawah yang 135 hektar ini. Dan alhamdulillah sekarang kita saksikan bersama hasilnya insya Allah akan meningkat. Artinya apa? Artinya masyarakat kita yang pada saat ini kesulitan kaitan dengan pupuk, insya Allah bisa kita jawab dengan uji coba tahun ini menggunakan pupuk organik. Oleh sebab itu tentunya hambatan-hambatan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi para petani kita, insya Allah akan ada jawabannya dengan cara kita menggunakan teknologi dan cara kita merubah mindset cara bertani dari tradisional menjadi modernisasi. Oleh sebab itu tentunya kami punya keyakinan baik sebagai pemerintah Kabupaten Banyuasin maupun baik sebagai pribadi saya sebagai seorang petani yang hari ini masih tetap bertani untuk sebagai menyemangati masyarakat tani kita. Kita pun dapat menghasilkan juga sejumlah pundi-pundi keuangan dari hasil pertanian ini. Kita ingin menjadi contoh pertanian yang modern di Kabupaten Banyuasin yang menggunakan teknologi dan juga menggunakan pupuk organik yang ada di Kabupaten Banyuasin. Makanya ini akan kita integrasikan antara pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan ini sangat potensi sekali kita jadikan di Kabupaten Banyuasin. Nah, oleh sebab itu barangkali setelah ini berhasil dan sukses, setelah kita laksanakan pada tahun ini, insya Allah tahun depan kita akan promosikan, akan kita kampanyekan bahwa menjadi petani adalah salah satu pekerjaan atau sektor yang menjadi andalan terutama di Kabupaten Banyuasin. Saya punya cita-cita bahwa petani Banyuasin suatu saat nanti akan menjadi petani yang sukses, tentunya petani yang sejahtera, sehingga masyarakat Kabupaten Banyuasin akan selalu mencintai di sektor pertanian ini. Dan ini terbukti 2 tahun di masa pandemi COVID-19 melanda negeri, sektor pertanian masih tetap fresh dan masih tetap eksis, dan salah satu sektor yang membangkitkan perekonomian nasional adalah di bidang pertanian. Jadi tentunya tidak salah bagi kaum milenial yang sekarang sedang melaksanakan pendidikan, sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Nanti setelah lepas pendidikan, selesai pendidikan, akan kembali ke desa, kembali ke lahan untuk membawa ilmunya untuk menjadikan Kabupaten Banyuasin lumbung padi nasional. Sementara itu, Direktur Perumda C9 Heriadi M. Yusuf mengatakan, dengan potensi yang dimiliki Banyuasin dapat meningkatkan profit di Banyuasin, dan BUMD akan mempersiapkan segalanya, mendidik anak-anak milenial yang mempunyai potensi, sehingga teknologi dapat diterapkan. Kan untuk dalam perda kita mencantumkan bahwa kita di pasal itu ada menyebut agrobisnis. Salah satu adalah bisnis pertanian. Bisnis pertanian adalah tentunya BUMD ini adalah mengambil poin dari pasca pertanian, adalah panen. Jadi alhamdulillah produksi padi kita yang disebutkan Pak Pati bahwa 1,1 juta ton. Tentu ini potensi bagi kami untuk mendapatkan profit. Alhamdulillah kita mempunyai rice mill yang insya Allah akan kita kelola. Tentu padi-padi ini akan kita akan tampung untuk dikelola di BUMD kita, dan kita akan pasarkan sesuai dengan produk kita adalah beras sedulang setudung, dan kita juga itu produk dalam bentuk premium, dan mediumnya kita siapkan juga merek Petani Bangkit. Nah, semua ini tentu membutuhkan bahan baku, dan inilah sumber bahan baku yang didapatkan dari sumber daya alam yang kita ada dari petani-petani kita. Itu yang kami dapat. Terus masalah drone, memang sekarang kita sudah beralih ke teknologi. Dengan teknologi ini, petani milenial kita yang punya SDM yang bagus, ini potensi untuk mereka lapangan pekerjaan, di samping itu hobi, di samping juga itu bisa membantu petani kita dan mengakses teknologi ini. Dan kami sebagai BUMD mempersiapkan, tentunya itu akan membutuhkan bahan, tentunya apa? Tentu kami akan membentuk kelompok unit, dan di unit usaha kami yang membeli drone, mendidik anak-anak yang milenial yang
benar-benar potensi, kita akan mempersiapi untuk pelan-pelan kita akan mempersiapi untuk menjadi profit kami, keuntungan kami menyewakan seperti itu, untuk memfasilitasi sehingga teknologi ini cepat kita terapkan di petani. Bara Banyuasin TV melaporkan.